Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkonfirmasi mutasi virus corona varian B117 dari Inggris ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Ridwan Kamil memastikan telah memerintahkan Satgas COVID-19 untuk melacak penyebaran COVID varian B117 yang ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Ridwan Kamil juga meminta tim peneliti Universitas Padjadjaran melakukan penelitian terhadap COVID varian B117 agar pemerintah bisa mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani penyebaran virus ini. Ternyata diberitakan sudah ada di Indonesia, ya, sudah masuk di Karawang. Oleh karena itu kami sudah melakukan pelacakan dan meminta kalau boleh dari tim Unpad untuk meneliti varian UK B117 ini. Kami harus ngapain, Bu, ya? Apakah sama perlakuan 3M 3T-nya atau apa, itu kami mohon secepatnya ada penelitian sehingga kami sebagai pengambil keputusan secara menyeluruh bisa merespon dengan cara-cara yang lebih terukur, kira-kira begitu. Tapi tidak usah panik, ya, karena dari awal sudah kita antisipasi bahwa COVID ini banyak mutasinya. Ketua Tim Riset Vaksin COVID-19 Profesor Kusnandi Rusmil menjelaskan mutasi virus adalah sesuatu yang wajar dan akan terjadi dari waktu ke waktu. Ia memastikan varian baru corona B117 ini lebih mudah menular. Namun vaksinasi COVID-19 disebut juga masih efektif menangkal varian baru virus corona B117 ini. Selengkapnya terkait temuan kasus varian baru corona B117 di Karawang, Jawa Barat, kami telah bergabung dengan juru bicara Satgas COVID-19 Fitra Hergiana dan Ketua Tim Riset COVID-19 Kusnandi Rusmil. Selamat sore Pak Fitra, Prof. Kus. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Selamat sore Prof. Kusnandi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. saya akan pertama ke Pak Fitra terlebih dahulu untuk tahu bagaimana kronologi ditemukannya virus varian corona B117 di Karawang ini, Pak Fitra. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kemarin sore itu kami mendapatkan info dari Dinas Kesehatan dan juga dari Kementerian Kesehatan bahwa terdapat 2 warga Karawang yang terkonfirmasi positif dan juga maksudnya terkonfirmasi positif mutasi. Yang pertama adalah Nyonya M, 40 tahun. Ini datang menggunakan pesawat dari TKI dari Arab Saudi tanggal 28 Januari. Yang satu lagi merupakan Nyonya A, 45 tahun, TKI, datang dari Arab Saudi tanggal 31 Januari. Jadi ini tuh pada saat datang terkonfirmasi positif, lalu sudah diisolasi ataukah diobati di Wisma Atlet, ya, di Pademangan. Setelah itu juga mereka setelah sembuh baru pulang ke Karawang. Hari ini dari Balitbangkes, lalu dari Dinkes Provinsi dan Dinkes Karawang melakukan tracing dan pemeriksaan terhadap 2 pasien tersebut. Lalu dilaksanakan tes swab untuk dilaksanakan pemeriksaan sequencing genomik di Balitbangkes. Kami pun juga tadi malam langsung berkoordinasi dengan Pak Menteri, Pak Budi Gunadi Sadikin, dan juga dengan Kadinkes Jawa Barat, Ibu Ike. Kondisi keduanya saat ini seperti apa, Pak Fitra? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kondisi keduanya sehat walafiat, tidak terjadi apa-apa dan tidak ada keluhan apa-apa, Mbak. Mereka saat ini menjalani isolasi mandiri atau diisolasi di rumah sakit? Ya, sebenarnya isolasinya kan memang dia sudah sembuh ya Mbak ya. Sudah negatif berarti ya? Sudah. Nah jadi saat ini berada di rumah Mbak. Berada di rumah. Proses tracing ini kan juga menjadi kunci karena tadi disebutkan bahwa mutasi virus baru ini, virus COVID yang baru ini lebih cepat menular. Bagaimana tracingnya? Ya, tadi kami melaksanakan pada Nyonya M, kita melaksanakan 9 orang yang dilaksanakan tracing. Jadi kontak eratnya langsung dilaksanakan tracing. Untuk Nyonya A sekitar 5 orang.
Ya. 6 orang, sehingga total 15 orang, semuanya langsung diperiksakan ke Kementerian Kesehatan Balitbangkes. Hasilnya sudah Sesuai dengan diketahui? arahan Pak Menteri. Kenapa? Hasilnya sudah diketahui? Belum, Mbak. Kan memang perlu waktu ya. Oke, Kan baru masih sampai butuh sore waktu. ini baru beres tracingnya barusan. Baik, saya ke Prof. Kusnandi. Prof, bisa dijelaskan mutasi virus COVID-19 B117, seberapa berbahaya sebenarnya? Kalau mutasi itu memang sifat daripada virus. Karena virus itu selalu mutasi untuk mempertahankan kehidupannya. Ya. Nah, mutasi virus ini dia itu sifatnya cepat menular, tapi bukan lebih berat, bukan, tapi cuma lebih cepat menularnya. Nah, menurut saya untuk sampai saat sekarang obat-obatan antivirus itu yang masih kita gunakan untuk mengobati virus tersebut, ya, kalau dia terkena. Nah, dalam satu tahun ini vaksin ini masih efektif menurut saya. Vaksin Sinovac ini maksud Pak Prof. Kusnandi? Betul, Okay. masih efektif karena memang memang terjadi perubahan, tapi perubahan tidak begitu besar ya. Belum besar karena baru 1 tahun ini kan, kita kan baru 1 tahun ini kan. Ya. Jadi 1 tahun ini masih belum banyak berubah. Kita harapkan vaksin ini masih efektif. Tapi kita perlu melakukan penelitian terus ya tentang virus ini. Tapi sementara waktu kita tetap pakai vaksin ini ya yang udah ada untuk mencegah penyebarannya lebih lanjut. Oke, karena virus bermutasi ini memang tugas atau kerjaannya virus ini ya, Prof. Kusnandi, untuk bermutasi. Jadi masih harus ada penelitian lebih lanjut. Tadi Prof. Kusnandi menyatakan bahwa lebih cepat menular, tapi bagaimana dampaknya terhadap tubuh? Apakah sama saja dengan virus COVID-19 sebelumnya, sebelum bermutasi? Untuk dalam tahun ini sama saja gitu ya. Dampaknya sama saja ya. Okay. Tingkat beratnya penyakit sama aja ya, tapi dia itu tidak bertambah berat, tapi dia lebih cepat menular kalau menurut ahli biologi molekuler ya. Untuk sementara waktu lebih cepat menular. Dampaknya yang dirasakan oleh 2 tenaga kerja Indonesia itu yang tertular virus corona B117 di Karawang seperti apa gejalanya yang muncul, Pak Fitra? Ya. Jadi memang untuk gejalanya itu pada saat awalnya tidak ada keluhan. Okay. Nah, lalu pada saat akhirnya ada keluhannya itu awalnya katanya batuk dan demam. Sehingga dirawat di rumah sakit, Mbak. Jadi hanya batuk dan demam saja yang dirasakan mereka yang tertular? Pada saat awalnya. Oke. Ini kan Pak Prof. Kusnandi sudah menyatakan bahwa menularnya lebih cepat. Prof, secepat apa kalau kita dibandingkan dengan virus COVID-19 yang belum bermutasi? 2 kali lipat kah? Ya, itu yang sedang kita teliti gitu ya. Kan penelitiannya belum selesai. Ya. Ya, tapi secara umum begitu gitu ya. Berapa cepat ya itu nanti kita lihat. Karena kan kita menelitinya saat sekarang ini kan belum selesai. Kita masih ada waktu 6 bulan lagi ya gitu. Tapi yang pasti adalah penularannya lebih cepat. Jadi harus ada langkah pencegahan yang ekstra dilakukankah, Pak Fitra? Yang harus dilakukan oleh warga? Kalau yang tetap dilakukan oleh warga adalah kita tetap adalah 5M ya Mbak ya. Iya. 5M dan juga tetap protokol kesehatan ini harus tetap disiplin. Seperti itu. Apakah tidak, karena ini penularannya cepat mungkin, apakah ada yang harus dilakukan lebih dari sebelumnya? Ya, yang pasti adalah kita lebih menjaga daya tahan tubuh, lebih menjaga imunitas kita Mbak. Jadi juga bisa juga kita dengan berolahraga, tidur juga tidak begadang gitu kan, karena ini berpengaruh terhadap daya tahan tubuh atau imunitas. Oke, karena ini adalah kasus impor, ada 2 kasus di Karawang yang impor, bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 untuk melakukan screening paling tidak di pintu masuk tanah air, Pak Fitra? Ya, jadi memang semuanya sudah sesuai dengan SOP Mbak. Pada saat yang di Satgas Pusat itu kan apabila terdapat yang dari luar negeri itu kan sebenarnya dilaksanakan tes swab dulu, dilaksanakan tes swab lalu juga dilaksanakan isolasi mandiri. Ini pun juga
hal yang sama telah dilaksanakan oleh pemerintah kita, dan memang ternyata dari hasil sequencingnya, dari hasilnya memang bermutasi ke yang baru ya Mbak ya. Ini kan memang hasil alhamdulillah di pusat pun juga di bandara sudah bagus untuk screening ya Mbak, seperti itu. Di bandara sudah bagus screeningnya di seluruh Indonesia? Di seluruh bandara internasional Indonesia sudah dilakukan seperti itu Pak Fitra? Sudah dilaksanakan seperti itu Mbak, karena yang dari luar pasti dia akan harus dilaksanakan isolasi dulu Mbak, dan tes swab. Harus ada isolasi dan tes swab. Kalau tadi Gubernur Jawa Barat Pak Kusnandi, Ridwan Kamil akan meminta dari tim riset Unpad untuk bisa meneliti supaya bisa ada langkah cepat, langkah yang tepat mengatasi virus COVID-19 yang bermutasi B117 ini. Apa kemudian yang paling tidak dalam waktu dekat sesegera mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan yang lebih luas? Iya, kita secara mikrobiologi tentu akan meneliti ya sesuai sama arahan sama instruksi dari Pak Gubernur. Ya, karena di Unpad itu kita terdiri dari banyak bagian, ada bagian mikrobiologi, ada bagian kimia dan sebagainya. Kita akan meneliti sesuai sama bidang kita masing-masing, tentunya. Oke, jadi kalau tadi Pak Fitra menyatakan 5M harus kita patuhi, itu sudah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau dari Prof. Kusnandi, apakah ada imbauan juga kepada masyarakat? Karena mengingat virus corona B117 ini lebih cepat menular. Betul, jadi kita tetap mesti jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, jangan pergi kemana-mana kalau nggak perlu, itu yang penting di rumah saja. Itu jadi kalau untuk yang tua work for home gitu, jangan kemana-mana, ya itu harus kita lakukan selama ini mau nggak mau, karena itu situasinya seperti itu dan itu di seluruh dunia seperti itu sekarang ya. Dan itu cara satu-satunya cara sekarang itu begitu, kita mengurangi penularan dengan seperti itu ya, kita harus begitu gitu, nggak bisa nggak begitu gitu. Perlu lagi memperketat peraturan-peraturan yang saat ini PPKM Mikro kita tahu sudah masih berlangsung yang dilakukan oleh pemerintah, perlukah ini semakin ditingkatkan, semakin diperketat, Prof. Kusnandi? Ya, saya katakan jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, ya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kegiatan masyarakat, ya kalau umpamanya pasar dan sebagainya, ya susah kita mesti larang ya. Tapi di situ tuh harus jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, usahakan jangan terlalu banyak campur sama orang, tapi tetap kegiatan ekonomi jalan terus, jangan sampai kan tujuan kita sekarang melakukan imunisasi kepada orang-orang yang prioritasnya menjalankan roda ekonomi sebetulnya. Walaupun itu sekarang ini pada lansia, tapi yang menjalankan roda ekonomi itu nantinya gitu, supaya itu semuanya jalan ya, supaya tidak ada yang terpengaruh gitu. Baik, harus patuh pada 5M terakhir kepada Pak Fitra karena proses tracing ini terus dilakukan sampai saat ini masih menunggu hasilnya. Untuk treatmentnya akan seperti apa, Pak Fitra? Ya, untuk treatmentnya adalah karena memang kedua pasien ini kan sudah negatif ya Mbak ya, dan memang sudah sembuh. Kami tetap dari Puskesmas, Satgas dan juga dari Puskesmas ini melaksanakan kita follow up terhadap pasien tersebut. Memang saat ini tidak terjadi apa-apa dan kita memberikan vitamin terhadap kedua pasien tersebut, Mbak. Oke, masih menunggu hasil tracing ya. Baik, terima kasih juru bicara Satgas COVID-19 Fitra Hergiana dan Ketua Tim Riset COVID-19 Profesor Kusnandi Rusmil sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.